Halo semuanya, gimana nih kabarnya hari ini? Pastinya sehat semua dong dan semangat buat belajar. Nah sebelumnya, perkenalkan saya Nelsi Yulia Syafitri dengan NIM 21053167. Nah kali ini kita akan membahas materi mengenai pendapatan nasional. Maka dari itu, teman-teman semua harus tetap ikuti video dan tonton videonya sampai habis ya. Sebelum masuk membahas materi, di sini saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran. Yang pertama itu agar siswa mampu memahami konsep atau pengertian dari pendapatan nasional. Yang kedua, agar siswa mampu menganalisis komponen-komponen dari pendapatan nasional. Dan yang terakhir yaitu agar siswa mampu memahami manfaat dari pendapatan nasional itu sendiri. Berdasarkan tujuan tadi, pembahasan pertama kita yaitu mengenai pengertian atau konsep dari pendapatan nasional. Nah, mungkin di sini ada yang belum tahu apa itu pengertian atau konsep dari pendapatan nasional. Jadi, pendapatan nasional itu merupakan pendapatan rata-rata masyarakat dalam suatu negara dan menjadi ukuran untuk melihat tingkat perekonomian di suatu negara tersebut. Jadi, dapat dikatakan bahwa pendapatan nasional merupakan besaran hasil produksi yang didapatkan seluruh masyarakat suatu negara dalam waktu kurun tertentu. Agar lebih memperjelas mengenai pengertian atau konsep dari pendapatan nasional itu sendiri, teman-teman semua bisa menyimak atau menonton video berikut ini. Pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah sebuah data yang menggambarkan tingkat produksi negara yang dicapai dalam satu tahun tertentu. Tingkat produksi negara di sini artinya adalah nilai seluruh barang dan jasa yang diproduksi salah satu negara. Data ini dikumpulkan dan dihitung dalam hitungan satu tahun, sehingga kita bisa melihat bagaimana kegiatan ekonomi dicapai dan bagaimana perubahan serta pertumbuhannya dari tahun ke tahun. Nah, setelah penjelasan tadi dan menyimak video, pasti teman-teman semua udah pada tahu dong apa itu pendapatan nasional. Sekarang, kita lanjut membahas mengenai komponen pendapatan nasional. Jadi, di sini ada beberapa komponen pendapatan nasional, di antaranya yang pertama yaitu Gross Domestic Bruto atau GDP. GDP sendiri merupakan hasil penjumlahan nilai produk yang diproduksi oleh setiap unit domestik selama satu tahun. Barang yang dihasilkan termasuk modal yang belum diperhitungkan, maka bersifat bruto atau kotor. Rumus dari Gross Domestic Product atau GDP yaitu pendapatan WNI ditambah pendapatan WNA dalam negeri. Jadi, kita di sini menghitung seluruh pendapatan yang ada dalam suatu negara. Komponen yang kedua yaitu ada Gross National Product. Nah, Gross National Product atau GNP merupakan hasil bersih dari produk yang dihasilkan secara nasional dalam satu tahun, termasuk yang dihasilkan di luar negeri milik negara juga ikut dihitung. Selanjutnya ada Gross National Product atau Produk Nasional Bruto. Di sini perhitungannya itu mengkoreksi dengan mengurangkan nilai produksi yang dihasilkan faktor produksi yang berasal dari luar perekonomian. Rumusnya itu GDP dikurang pendapatan WNA di dalam negeri ditambah pendapatan WNI di luar negeri. Jadi di Gross National Product ini mengeluarkan pendapatan warga negara asing yang ada di negara kita dan menjumlahkan warga negara kita yang bekerja di luar negeri. Yang ketiga itu ada Net National Product. Net National Product atau NNP merupakan pendapatan nasional yang memperhitungkan perolehan laba. Tujuannya untuk mencari nilai bersih dalam proses produksi. Ada Net National Product atau Produk Nasional Neto. Nah, di sini untuk memproduksi barang dan jasa pastinya dibutuhkan barang modal. Inilah sebabnya sektor perusahaan harus melakukan investasi. Tujuan investasi itu untuk mengganti barang modal yang sudah usang dan menambah stok barang modal yang sudah ada. Perhitungan dari Net National Product ini yaitu JNP tadi yang sudah kita cari dikurang dengan penyusutan. Komponen yang keempat itu ada Net National Income atau NNI, merupakan pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksinya.
nasional. Ketika membahas output nasional dengan metode pendapatan, telah dikatakan bahwa pendapatan nasional ini merupakan balas jasa atas seluruh faktor produksi yang digunakan. Angka pendapatan nasional ini diturunkan dari perhitungan sebelumnya, Net National Product. Nah, perhitungan Net National Income atau National Income ini dengan cara NNP yang sudah kita temukan tadi ditambah subsidi. Kenapa ditambah subsidi? Karena subsidi merupakan balas jasa atas faktor produksi. Komponen pendapatan nasional yang kelima itu ada personal income, merupakan jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Pendapatan nasional. Pendapatan nasional ini adalah bagian pendapatan nasional yang merupakan hak individu dalam perekonomian sebagai balas jasa keikutsertaan mereka dalam proses produksi. Untuk memperoleh angkanya dengan rumus yaitu NNI yang tadi kita sudah hitung ditambah transfer payment dikurang dana sosial dikurang iuran asuransi dikurang laba ditahan. Kenapa laba ditahan juga ikut dikurangkan? Karena laba ditahan merupakan laba hak perusahaan, bukan hak individu. Selanjutnya dikurang dengan pajak perseroan. Nah, komponen pendapatan nasional yang terakhir yaitu ada disposable income, merupakan pendapatan yang siap dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Atau pendapatan personal disposable. Yang dimaksud pendapatan personal disposable ini adalah pendapatan personal yang dapat dipakai oleh individu, baik untuk membiayai konsumsinya maupun untuk ditabung. Besarnya adalah pendapatan personal tadi dikurang pajak langsung. Wah, gak kerasa ya kita udah masuk di materi pembahasan terakhir yaitu tentang manfaat pendapatan nasional. Nah, untuk materi ini, teman-teman semua boleh simak video berikut ini. Kece, perlu diketahui ternyata perhitungan pendapatan nasional memiliki banyak manfaat bagi suatu negara. Adapun manfaat perhitungan pendapatan nasional bagi suatu negara adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sebagai alat ukur untuk menghitung laju pertumbuhan ekonomi nasional. Artinya dengan adanya perhitungan pendapatan nasional, suatu negara dapat mengetahui perekonomian negara tersebut mengalami kemunduran atau kemajuan. Yang kedua, sebagai alat perbandingan untuk mengukur kemajuan ekonomi antar negara. Pastinya dengan perhitungan pendapatan nasional, negara dapat mengetahui negaranya termasuk dalam kategori negara berkembang atau negara maju. Yang ketiga, adanya perhitungan pendapatan nasional dapat digunakan untuk menentukan struktur perekonomian suatu negara. Artinya, dengan perhitungan pendapatan nasional dapat mengetahui pendapatan tertinggi suatu negara bersumber dari sektor industri, pertanian, atau sektor lainnya. Yang keempat, dijadikan sebagai landasan untuk menentukan dan merumuskan kebijakan pemerintah di bidang ekonomi. Tentu saja dengan mengetahui pendapatan nasional per tahunnya, pemerintah dapat merumuskan kebijakan pemerintah ke depannya. Cukup sekian pembahasan materi kita pada kali ini. Semoga penjelasan tadi dapat bermanfaat dan sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.